Halo, selamat pagi. Salam S3. Lama kita nggak jumpa ya. Lama sekali, hampir dunia kiamat ini. Sekarang saya ingin bersama 4 ponakan yang sama-sama diajar, dilatih organ sama Pak Ngurah. Hari ini tepatnya 7 hari beliau berpulang. Beliau berpulang tanggal 18 Februari, pas waktu itu Kamis Abu. Kamis sebelumnya beliau menghubungi saya mengatakan bahwa Romo, saya tidak bisa mendampingi anak ke seminari dulu karena sakit, karena demam lalu flu. Saya ke dokter, kemudian saya dengar buat ke dokter dinyatakan positif COVID, dan kemudian waktu yang singkat Tuhan memanggil beliau. Tentu yang menyedihkan, tentu banyak hal yang direncanakan belum terlaksana, tapi saya yakin Tuhan punya rencana yang lebih indah lagi. Khususnya dalam konten hari ini, saya bersama 4 ponakan yang dilatih bersama ini Pak Ngurah organ. Saya ingin mengenangkan 7 hari ini agar Pak Ngurah yang telah bersatu dengan Sang Pencipta menjadi pendoa, penyemangat, dan pendamping kami semua yang masih bersyarah ini. Saya kenal efektif 3 tahun terakhir. Saya minta beliau mendampingi anak seminari hanya 6 orang per termin karena supaya efektif gitu. Yang saya alami bahwa beliau mendampingi untuk bermain organ dengan baik, dalam arti sesuai dengan kaidah liturgi gereja Katolik gitu. Beda dengan organ yang untuk ngejazz, organ dengan TikTok beda sekali. Sehingga ditekankan bagaimana penjarian, bagaimana posisi kaki, semua pelan-pelan, dan satu istilah yang diulang, no transpus. Tidak ada transpus-tranpusan. Artinya untuk mengubah nada itu transpus tidak mau, harus menguasai kunci baik dan baik. Setelah mereka melatih, misalnya setelah Pak Ngurah melatih, kemudian lalu memberikan evaluasi tiap akhir bulan. Anak ini begini, anak ini begini, anak ini begini semuanya. Itu satu hal yang bagus ya. Beliau guru yang baik dan punya kemampuan mentransfer ilmu, menyemangati anak yang kadang loyo, menggerakkan yang mungkin kurang agak malas sedikit. Kemudian oleh karena itu saya merasa betul kami seminari juga anak-anak kami juga kehilangan orang yang bisa bekerja komitmen seperti itu. Dan selama 3 tahun lebih, yang saya tahu beliau tidak pernah terlambat. Jam 4 kurang sudah standby. Seandainya pun terlambat, mungkin 5 menit dia akan beritahu sebelumnya, saya terlambat Romo. Itu hal yang luar biasa bagus menurut saya ini. Sehingga tentu semangat ini yang mungkin harus dimiliki oleh seorang pemain organ, khususnya 4 ponakan saya ini. Kepada mereka, saya akan minta komentar mereka, karena mereka mungkin ada yang setahun, mungkin ada yang beberapa bulan, ada yang 2 tahun semua, dan Rosi yang paling besar, pokoknya dia sudah cukup mahir, sehingga dia bisa mengkoordinir adik-adiknya, teman-temannya untuk misalnya tampil di gereja begitu. Hal yang berkat yang luar biasa. Untuk itu, Rosi sebagai yang paling tua, yang paling lama di organ, bagaimana komentarmu selama bersama Pak Ngurah? Bagaimana perasaan, pengalaman kamu sama didamping oleh beliau? Rasa sendiri itu udah kenal Pak Ngurah itu udah dari kecil banget, udah dari TK kalau nggak salah. Itu tuh udah kenal Pak Ngurah dari pas masuk Tarsisius gitu. Dari Rosi belum bisa baca, itu udah minta mama untuk ikut Tarsisius karena kakak yang lain kan juga ikut nyanyi di Tarsisius, jadi kepengen. Gitu. Pas dari pas 6 kemarin itu tante nyaranin kayak ya mau nggak gini organ gitu. Akhirnya Pak Man kasih organ, terus les mulai sama Pak Ngurah. Nah, Pak Ngurah itu dari 5 tahun sudah belajar organ ini sama sekali nggak pernah yang namanya marah. Walaupun udah kesel banget tuh kayak ditahan-tahan gitu. Udah kayak orang tua sendiri juga, kalau ngasih tahu ya halus, nggak pernah yang namanya pakai nada yang tinggi gitu, nggak pernah. Ya pokoknya benar-benar kehilangan banget guru yang benar-benar baik banget, yang ngajarin dari nol sampai bisa ngiringin di gereja, ngiringin hari-hari besar tuh benar-benar kehilangan banget. Baik ya, setelah Rosi, kemudian setelah Rosi yang paling lama? Iren, kemudian Hani, kemudian Mbak. Ya, salah Iren. Bagaimana komentar kamu belajar organ ini? Pak Ngurah itu seorang guru yang punya banyak banget talenta. Abis itu musik bisa, kayak organ bisa, semua bisa. Abis itu Iren tuh kayak bangga banget pernah jadi muridnya Pak Ngurah.
jarinya walaupun udah kesel tapi tetap ditahan-tahan. Habis itu Iren tuh pokoknya kayak merasa kehilangan banget sama Pak Murah tuh kayak ya kayak baik banget sama Iren. Terus kalau Iren misalnya tidak bisa terus kemudian disuruh ulang sampai menangis itu bagaimana? Sampai mata keluar bagaimana? Absen matanya atau enggak, ntar dibilang kata dilapor Pak Wan, habis itu semangat Oke, baik. Sekarang Hani yang paling cebol ini disebut pada awal dia setengah mati karena gantung kan, jadi lucu ya gantung kayak tuyul ini. Nah, bagaimana Hani komentar kamu selama didampingi oleh Pak Murah ini? Kalau Ani pasti benar-benar kehilangan banget, pertama tuh kehilangan guru yang baik banget. Terus Hani juga Pak Murah tuh penyabar, baik, nggak pernah marah kalau ngajarin Hani, kayak om sendiri gitu. Pak Murah kalau ngajarin Hani tuh yang jelas banget, kayak sampai akar-akarnya itu diajarin. Walaupun Hani sering nangis, tapi Pak Murah bener-bener sabar banget ngajarin Hani. Kamu logat Jawa pun kental sekali. Kayak orang Jawa. Ya, bagaimana Hani? Oke. Terus misalnya kalau Hani misalnya disuruh ulang sampai Hani mau menangis tuh bagaimana Pak Murah? Ya, mata keluar itu bagaimana? Disuruh hapus air marah gitu. Terus pasti Asmana itu selalu nanti kenapa? Wah, kenapa kamu takut sama Pak Man? Takut dimarahin. Wah, oke. Tapi sekarang udah bisa kan Hani? Udah. Anda senang ya? Kita bisa langsung mengiringi nanti kalau di gerejanya ini satu semangat bahwa salah satu cara mengenangkan, mensyukuri bahwa rahmat yang telah kamu dampingi, meskipun yang mendampingi setelah berpulang, artinya dia akan selalu menjadi pendoa kita. Dengan bermain bagus, mengajar orang yang tidak bisa, wah ini berkatnya berkembang biak ya. Rahmat ditularkan pada yang lain semua. Baik, yang paling muda artinya yang mungkin paling sebentar didampingi oleh Pak Murah itu si Bek. Tapi sudah bisa main juga bagusnya. Baik, Bek, bagaimana? Ya pasti pertama-tama kehilangan banget, karena Pak Murah itu seorang guru yang baik, penyabar, nggak pernah marah. Pak Murah itu biasa banget dari Pak Murah biasanya bisa nyanyi, bisa organ, mengiringi orang di gereja. Pokoknya biasanya berterima kasih banget sama Pak Murah, dan semoga Pak Murah bahagia di sana. Baik. Jadi mungkin sebagai tanda kita bersyukur, kita mendoakan senantiasa, mungkin nanti satu lagu, kamu iringi satu organ, nyanyi, mungkin kamu sebagai endingnya nanti ya, sebagai endingnya lagu apa yang kamu ingat lagu yang dari Pak Murah, lagu apa? Lagu Pramasaya dan buah hati tak pernah yang pertama. Oke ya, saya kira. Jadi begitu nanti pada bagian ini nanti ada satu lagu untuk kita percaya bahwa dengan segala kebaikan itu yang daripada Pak Murah itu adalah ungkapan iman, dan iman itulah yang benar yang menyelamatkan dan pasti telah bersatu dengan Sang Pencipta ya. Dan itu apa yang kamu alami semua, Hani, Be, Iren, Rosi ini tidak boleh didiamkan. Karena apa? Karena barang yang bagus ya, semakin kamu memberikan dengan main organ itu bukannya habis, tapi apa? Semakin bertambah banyak. Inilah namanya iman itu begitu. Yang keterampilan yang kamu punya semakin kamu manfaatkan, kan melayani di gereja dengan bagus, dengan senyum, jangan muka bengkok, muka sedih macam kayak sedih gitu, tidak bagus, gembira, main dengan ceria, woi orang senang, woi kamu senang, wah ini di muridnya Pak Murah, wah ini kan bagus tuh, siap kamu begitu, oke.